wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alal ilma taharatan linnufus wa nuran lil basair wa hadiyan ilal jannah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sahibul burhan. Allahumma salli wa sallim ala rasulikal karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, summa amma ba'du. Puji dan syukur senantiasa dan tidak pernah bosan-bosannya kita panjatkan kehadirat Sang Maha Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana dengan limpahan karunia-Nya, rahmat-Nya, hidayah-Nya, serta anugerah-Nya kepada kita semua, kita kembali masih diberi kesempatan, kesehatan, dan usia panjang oleh Allah untuk sama-sama dan senantiasa mengabdikan diri kita di jalannya dengan menjalankan segala perintahnya dan menjauhi semua larangannya. Salawat diringi salam juga tidak pernah lupa pula kita haturkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau telah bersabda dalam sebuah hadisnya, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang meniti satu jalan untuk menuntut ilmu agama Allah, maka niscaya Allah Subhanahu wa Ta'ala mudahkan baginya jalan menuju ke surganya Allah. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat, jamaah salat maghrib dan juga isya yang dimuliakan oleh Allah, mari pada kesempatan malam yang mulia ini, pada tanggal 2 Hijriah tahun 1447, 2 Muharram tahun 1447 Hijriah. Jadi ini sudah masuk 2 Bapak Ibu ya, karena dini hari dalam penanggalan Qamariyah dimulai dengan terlihatnya hilal ya, atau terlihatnya bulan saat matahari tenggelam tadi saat maghrib ya, atau menjelang maghrib. Beda dengan tahun Qamariyah atau tahun Syamsiah yang dini hari atau awal harinya dimulai pada dini hari. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat, jamaah pengajian yang dimuliakan oleh Allah, insya Allah pada kesempatan malam ini kita kembali akan melanjutkan bacaan kita dengan ciri ulamaul akhirah yang kelima, ayyakuna syadidal inayati bitaqwiyatil yakin. Para ulamaul akhirah ini benar-benar bermunajat, meminta bantuan kepada Allah untuk makin menguatkan keyakinan mereka dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Bapak Ibu, pada pertemuan yang lalu terakhir kita sudah membahas Imam Al-Ghazali hendak menerangkan kepada kita apa itu makna daripada yakin. Fa'in qulta fama makna yaqini. Jika ada yang bertanya kepada kita apa itu sebenarnya makna daripada yakin, wa ma makna quwwatihi wa dha'fihi, dan apa juga yang menjadi makna dari kekuatan dan kelemahan dari keyakinan itu sendiri. Kita tahu bersama Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, seperti yang sudah kita baca dari berbagai riwayat pada pertemuan yang lalu,
Yakin ini menjadi pilar utama kita saat menyembah, mengabdi, bertakarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai Rasulullah dalam sebuah hadis yang dikutipkan kepada kita oleh Imam Al-Ghazali berkata, al-yaqinul imanu kulluhu. Yakin itulah iman secara keseluruhan. Tanpa ada yakin, ibadah kita itu lemah. Karena Allah Subhanahu wa taala dengan kita sangat tergantung bagaimana kita dengan Allah. Kuat keyakinan kita kepada Allah, maka makin kuat juga hubungan Allah dengan kita. Lemah keyakinan kita kepada Allah, lemah pula lah ikatan dan hubungan Allah dengan kita manusia. Itu makna daripada sabda Rasulullah atau sabda Allah di dalam hadis qudsi, ana inda dhanni abdi bi. Aku sangat tergantung kepada sangkaan hambaku kepadaku. Kalau hambaku kuat sangkaannya kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa ta'ala jauh lebih kuat daripada sangkaan atau iman kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu, di dalam penjelasannya Imam Al-Ghazali menerangkan kepada kita apa itu yang menjadi makna yakin, wa ma makna quwwatihi wa du'fihi, dan apa yang menjadi kekuatan dari keyakinan dan lemahnya dari keyakinan itu sendiri. Sebelum lebih jauh kita mengetahui kekuatan dan kelemahan daripada keyakinan yang ada di dalam batin kita saat kita beribadah, bertakarrub kepada Allah, terlebih dahulu Imam Al-Ghazali menjelaskan kepada kita, fala budda min fahmihi awalan. Sebelum jauh kemana-mana, kita mengenali kekuatan keyakinan kita atau lemahnya keyakinan kepada Allah, terlebih dahulu wajib, harus dan mesti kita memahami terlebih dahulu apa yang menjadi makna dan konsep daripada yakin. Tsummal ishtighali bi qalbihi wa ta'allumihi. Kemudian ayo sama-sama kita sibukkan diri dengan menuntut dan mempelajari keyakinan itu sehingga bisa kita terapkan pada saat kita melakukan ibadah. Fa inna ma la tufhamu suratahu la yumkinu talabuhu. Barang siapa yang tidak mengenali konsep daripada keyakinan, maka dia tidak akan pernah mungkin mengejar, menuntut, mencari ilmu yang bisa menghantarkannya kepada yakin. Dan itu Bapak Ibu bukan hanya dialami sebagai mana kita manusia awam, manusia biasa. Para nabi pun berulang kali kita mendapatkan cerita di dalam Al-Quran berusaha minta burhan, minta petunjuk, minta ilmu kepada Allah agar keyakinan mereka kepada Allah makin teguh, makin kekeh, makin mantap dan makin kuat. Contoh Nabiullah Ibrahim alaihi salam, Allah ceritakan di dalam Al-Quran pada surat Al-Baqarah, bertanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, wa idh qala Ibrahim rabbi kaifa tuhyil mauta. Ketika Ibrahim berkata kepada Tuhannya, ya Allah, bagaimana engkau menghidupkan benda ataupun makhluk yang sudah mati. Allah Subhanahu wa ta'ala bertanya kemudian kepada Nabiullah Ibrahim, qala awalam tu'min, apakah kamu tidak mau beriman kepadaku wahai Ibrahim? Qala bala walakin liyatma'inna qalbi. Ya Allah, tidak seperti itu, saya sudah beriman kepada engkau, tetapi aku minta itu liyatma'inna qalbi, untuk makin menambah ketenangan diriku pada saat mengabdikan, pada saat menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Minta apa itu? Minta ilmu kan?
minta diperlihatkan, bukan hanya sekedar ilmu yang membuat Ibrahim tahu tentang kudrah, tentang kemampuan Allah menghidupkan sesuatu yang mati, meskipun itu menurut akal sehat manusia hampir dan nyaris mustahil. Kalau Bapak Ibu dari ilmu naik kepada pengalaman empiris, kita saksikan langsung atau kita dengar langsung, atau anggota tubuh kita itu mengalami langsung peristiwa yang membuat kita makin yakin kepada Allah, itu beda dengan kita hanya baca di dalam kitab. Beda itu, Pak. Maka Allah bertanya kepada Ibrahim, qala awalam tu'min, Ibrahim, apakah kamu belum beriman kepada aku? Qala bala, benar ya Allah, saya sudah beriman kepada dirimu, walakin liyatma'inna qalbi, tapi aku minta ilmu itu, minta petunjuk itu supaya jiwaku makin tenang, makin mantap saat beribadah kepada dirimu. Apa kata Allah kemudian? Qala fa khudh arba'atan minat tayri, ambil 4 ekor burung, fasurhunna ilaika, cincang habis sekecil-kecilnya. Qala fa khudh arba'atan minat tayri fasurhunna ilaika summa du'uhunna ya'tinaka sa'ya, letakkan cincangan-cincangan 4 ekor burung itu di 4 gunung yang berbeda, kemudian panggil burung itu, maka dia akan menjadi hidup seperti sedia kala, seperti semula. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, Ibrahim dalam peristiwa itu diyakini betul oleh para ulama naik tingkatan, bukan hanya mengetahui dari ilmu kenabian, tapi dia mengalami langsung peristiwa yang kemudian menghantarkan dia kepada ainul yakin. Ya, dalam ilmu tasawuf itu disebut dengan ainul yakin, bukan lagi ilmu yakin. Kita kalau ditanya di sini semua percaya pada Allah, semua percaya adanya kehidupan setelah kematian, kita percaya juga adanya surga dan neraka. Tapi percaya kita itu Bapak Ibu sebatas dengan ilmu. Kita tidak mengalami langsung peristiwa itu. Nah, ilmu kita sehingga membuat atau menghantarkan kita pada percaya itu disebut dengan ilmu yakin. Tetapi Bapak Ibu mengalami langsung peristiwa itu disebut dengan ainul yakin. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat jamaah salat maghrib yang dimuliakan oleh Allah. Oleh sebab itu Imam Al-Ghazali kemudian menjelaskan kepada kita, fa'lam, ketahuilah oleh kita semua, annal yaqina lafdun mushtarakun yutlaqahu fariqani li ma'nayaini mukhtalifaitaini. Ketahuilah oleh kita semua bahwasanya yakin itu di dalam bahasa Arab lafdun mushtarakun, satu lafal yang memiliki banyak makna. Nah, jadi yakin bisa dimaknai dengan kepercayaan secara bahasa, yakin bisa juga dimaknai dengan iman. Bahkan Bapak Ibu, di dalam salah satu firman Allah ada ulama yang memaknai yakin itu dengan kematian itu sendiri. Nah, misalnya di akhir dari surat Al-Hijr, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin, sembahlah Tuhanmu sampai kamu nanti mati. Ada ulama yang memaknai kata yakin di situ sampai nanti kamu mati. Kenapa yakin di dalam bahasa Arab dapat juga dimaknai, atau mati atau yakin dapat juga dimaknai dengan kematian di dalam bahasa Arab? Satu Bapak Ibu yang tidak bisa dihindari oleh orang yang bernyawa apa? Mati. Tidak bisa dipungkiri. Ada orang yang mengingkari kematian. Yang hidup di sini ada satu, tunjuk tangan, saya tidak percaya ada kematian. Tidak mungkin Pak, pasti dia mati. Cuman masalahnya masalah waktu, tempat, cara kita mati itu yang kita tidak ketahui. Tapi mati itu perkara wajib. Niscaya mau tidak mau pasti kita akan mengalaminya satu hari kelak.
Maka oleh sebab itu Bapak Ibu, kematian di dalam bahasa Arab juga disebut dengan kata yakin. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam ayat tadi, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sembahlah Allah Tuhanmu sampai nanti kamu mati baru berhenti nyembah Allah. Nah, sebelum mati jangan pernah berhenti sholat, jangan pernah berhenti puasa, jangan pernah berhenti zakat dan ibadah-ibadah yang lainnya. Maka oleh Imam Al-Ghazali, beliau menerangkan kepada kita, annal yaqina lafdun mushtarakun. Yakin ini lafaz satu tapi memiliki banyak makna. Yutlaqahu fariqani li ma'nayaini mukhtalifaini. Para ulama terbelah menjadi dua kelompok dalam memahami makna yakin. Tapi di sini Bapak Ibu, pemahaman para ulama tidak lagi merujuk kepada makna yakin menurut bahasa, tetapi makna yakin menurut istilah syar'i, menurut pemahaman syarak. Yang pertama yang dijelaskan kepada kita oleh Imam Al-Ghazali, amma an-nadharu wal mutakallimuna. Para ulama konseptor dan ahli mutakallim memaknai yakin itu fayu'abbiruna bihi min adami syaki, lawan daripada ragu. Mereka mentakbir, menjelaskan makna daripada yakin apa? Ada musyak, hilangnya ragu-ragu. Saat manusia hilang keraguan pada diri dia, itu namanya yakin. Bapak Ibu disuruh loncat jurang 2-3 meter, ragu-ragu, tidak berani kita loncat, itu namanya syak. Tapi kita bunuh, kita lawan keraguan-raguan itu, akhirnya kita loncat dan berhasil, itu namanya yakin. Jadi pada saat hilangnya keraguan-raguan di dalam diri kita, itulah makna yakin dalam segala dimensi dalam kehidupan kita. Mailun nafsi ila tasdiqi bi syai'in lahu arba'u maqamatin. Para ulama kelompok yang pertama ini Bapak Ibu dijelaskan oleh Imam Al-Ghazali kepada kita, mailun nafsi ila tasdiqi bi syai'in, membawa diri dan jiwa untuk mempercayai sesuatu. Itu lahu arba'u maqamatin, ada 4 tingkatan. Jadi membawa diri atau membawa pikiran, membawa jiwa untuk mempercayai sesuatu di dalam kehidupan kita, terutama dalam berurusan dengan perkara gaib, itu susah. Kalau berurusan dengan perkara empirik, hissiyah, yang bisa diindra, yang bisa dikognisi dengan panca indera, itu mudah menjelaskannya. Kita tidak susah Bapak Ibu menjelaskan bahwa hambal yang sedang Bapak Ibu duduki ini berwarna hijau. Tidak susah itu. Kenapa? Semua kita menyaksikan. Kita juga tidak susah untuk mengatakan suara imam yang memimpin sholat berjamaah di Masjid Raya Baitur Rahman bagus-bagus. Semua kita mendengar. Bagi yang sholat di Masjid Raya Baitur Rahman, kita juga tidak pernah susah menyebut mie Aceh yang dijual di Simpang 7 Ulai Karing itu ternyata enak bagi yang merasa, ya kan? Kita tidak susah Bapak Ibu untuk mengucapkan. Tapi perkara gaib yang di luar kemampuan mata melihat, di luar jangkauan telinga mendengar, di luar indera pengeraba kita meraba, itu susah sekali Bapak Ibu menjelaskannya. Oleh sebab itu para ulama mengkategorikan 4 makom, 4 tingkatan untuk kita bisa mengukur kuat atau lemahnya keyakinan kita kepada perkara-perkara gaib, terutama yang berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala. Rukun iman itu Bapak Ibu perkara gaib semuanya. Antum minabillah, percaya dengan Allah. Kita tidak pernah bisa lihat Allah Subhanahu wa taala itu bagaimana. Antum minabillahi wal yaumil akhir, hari akhir. Kita yang masih hidup, jangankan hari akhir Bapak Ibu, alam barzakh pun
belum kita alami. Antu'mina billahi wal yaumil akhir wal malaikati, percaya dengan para malaikat. Kita tidak pernah lihat bagaimana wujud malaikat, bagaimana cara malaikat bertajasud, bagaimana bentuknya Jibril yang katanya sama Rasulullah di dalam hadis punya 2 sayap, satu sayapnya kalau dikepak penuh alam semesta, kalau 2 sayapnya itu dibentangkan penuh ya segenap alam semesta. Kita tidak pernah lihat bagaimana bentuknya malaikat Jibril, Israfil, Mikail, dan malaikat-malaikat yang lain. Percaya kepada anbiya, para nabi, ya kita tidak pernah bahkan ketemu pun dengan Rasulullah, tidak pernah, hanya tahu melalui berbagai tutur riwayat. Percaya kepada kitab suci, kita melihat kitab suci Al-Quran yang sudah ditulis, tapi bagaimana saat kalamullah itu turun kepada Rasulullah, kita tidak pernah mengetahuinya. Apalagi percaya kepada qada dan qadar, Bapak Ibu. Percaya kita, dan kadang-kadang terjadi dalam kehidupan kita sesuatu yang di luar keinginan dan batas kemampuan kontrol diri kita. Banyak sekali Bapak Ibu dalam kehidupan yang kita harapkan A, yang terjadi B, C, bahkan D, E, F, G, ya, di luar kontrol kemampuan kita untuk mengendalikannya. Maka oleh sebab itu perlu kita pahami 4 tingkatan kekuatan yakin. Nah, nanti kita mulai menilai diri dari 4 tingkatan itu, kita berada pada maqam yang keberapa. Moga-moga semua kita berada pada maqam yang pertama, kan gitu harapan kita bersama. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat jamaah pengajian yang dimuliakan oleh Allah, al-awwalu, level ataupun maqam yang pertama, ayya'tadila tasdiqu wa takdzib. Ini ternyata diurut ya dari yang paling lemah, atau ini diacak sebenarnya ya oleh Imam Al-Ghazali ya. Yang maqam yang pertama itu ayya'tadila tasdiqu wa takdzib. Balance antara keyakinan dengan ragu-ragu. Kabur sama kita itu Pak, nyatukan wa yu'abbiru anhu bisyaki. Di dalam agama ini disebut dengan syak ya, atau raiba. Itu sama raibun, syakun, itu maknanya nyatukan dalam bahasa Aceh, antara iya atau tidak ya. Allah Subhanahu wa ta'ala saat memperkenalkan Al-Quran sebagai kalamnya di awal dari surat Al-Baqarah mengatakan dzalikal kitabu la raiba fihi. Makna la raiba fihi itu la syakka fihi, tidak ada keraguan, ternyatukan, nyaman. Nah itu seperti itu. Lebih kurang maknanya seperti itu. Nah ini orang level yang pertama, penuh dengan keraguan di dalam dirinya. Ayat tadilah atas diku wa takdzib, seimbang dalam jiwanya, dalam pikirannya antara benar dan dusta, antara iya dan tidak. Ini disebut dengan syak di dalam agama. Karena idza su'ilta an syakhsin mu'ayyinin, sebagaimana ini dikasih contoh oleh Imam Al-Ghazali, sebagaimana jika kita bertanya kepada seseorang, orang tertentu, annallaha ta'ala yu'aqibuhu amla wa huwa majruhul hali indak. Kita bertanya kepada seseorang, annallaha ta'ala yu'aqibuhu amla, atau ada orang yang bertanya kepada kita, su'ilta an syakhsin mu'ayyinin, ada orang bertanya kepada kita tentang profil orang-orang tertentu yang kita tidak mengenali baik tentang sejarah kehidupan orang itu. Nah orang ini bertanya kepada kita, si fulan yang baru meninggal itu kira-kira yu'aqibuhu amla, kelak diazab sama Allah atau tidak? Wa huwa majhulul hali indak, padahal orang itu tidak kita kenali dengan baik. Nah,
pada saat itu Bapak Ibu biasanya kita ragu kan menjawabnya. Ya bukan, enggak. Tapi dalam mazhab Syafi'i Bapak Ibu, apakah dia orang baik, apakah dia orang jahat, kalau kita menghadiri majelis takziah sebelum jasad dibawa untuk disolatkan jenazahnya, ketika ditanya sama sahibul baiti apakah ini mayit orang baik, kata Imam Syafi'i wajib semua ahlu takziah menjawab baik, meskipun kita tidak kenal orang itu bagaimana dulu saat dia hidup, atau juga bahkan kita tahu orang ini orang yang paling bangsat pada saat hidup dulu, tapi wajib menjawab baik. Yang pertama apa? Husnudzan kepada si mayit. Dalilnya apa? Walaqad karramna bani adama wa hamalnahum fil barri wal bahri. Allah Subhanahu wa taala telah memuliakan semua anak manusia apapun keadaannya. Wajib kita berhusnudzan kepada siapapun yang mati. Nah, kemarin malam Bapak Ibu di pengajian di PDAM ada yang bertanya, itu Pak Ustadz bukannya syahadatuz zur? Syahadatuz zur itu kesaksian palsu. Kesaksian palsu itu tidak boleh kepada orang yang masih hidup untuk mengambil hak orang lain, itu tidak boleh Pak. Nah, di pengadilan misalnya ada suami istri cerai, berebut harta gono gini misalnya, si suami menyembunyikan hartanya yang seharusnya juga menjadi hak si istri. Si istri nggak punya bukti, ditanyalah kepada partner bisnis suaminya. Kebetulan partner suami bisnis si suaminya punya kontrak yang membuktikan kalau memang sengketa tanah yang diperebutkan itu benar milik suaminya itu, sehingga istrinya berhak dapat separuh. Itu wajib Pak. Di dalam pengadilan kita saat diminta bersaksi wajib mengatakan sebenar-benar dan sejujur-jujurnya. Gak boleh kita berdalih, oh gak ada demi kebaikan suami supaya gak head to head sama suaminya, itu gak boleh Pak, dalam agama. Itu namanya syahadatuz zur yang dilarang di dalam agama. Bersaksi palsu untuk menghilangkan hak orang yang memang berhak untuk mendapatkan hak itu. Nah, kalau mayit Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, ada pihak yang dirugikan kira-kira. Kalau kita mengatakan ini baik orangnya, ada pihak yang dirugikan, kan ada. Nah, jadi tidak masuk ke dalam kategori syahadatuz zur yang dilarang di dalam agama. Tidak usah ragu Bapak Ibu. Kalau ada kita hadiri majelis takziah, ditanya sama sahibul bait saat jenazah lagi digotong, apakah ini orang baik? Jawab baik. Pertama. Yang kedua Bapak Ibu, kematian bagi orang beriman, setiap kematian dalam keadaan apapun bagi orang yang beriman itu pasti baik. Karena kata Nabi di dalam doanya, waj'al mautana rohatan lana min kulli syarrin. Ya Allah, jika Engkau takdirkan kami mati besok hari, jadikanlah kematian itu sebagai cara bagi kami berhenti dari melakukan perbuatan dosa. Berhenti buat dosa baik apa? Ayolah. Siapa di antara kita yang gak berdosa? Mungkin kita rajin berjamaah, tapi suka suudzon sama orang lain. Dengan kematian berhenti kita bersuudzon kepada orang lain. Mungkin kita dalam kehidupan orangnya sangat dermawan, tapi kita ini gampang dendam sama orang yang menghina kita, susah memaafkan orang lain. Dengan kematian berhentilah sifat dendam itu. Berhenti sifat dendam baik apa enggak Bapak Ibu? Ya baik. Nah, dari sudut pandang itulah Imam Al-Ghazali mewajibkan semua kita ahlu takziah, kalau ditanya sama sahibul bait apakah ini mayit orang baik, jawab dengan tegas, ya, urung gat, urung jero. Ya, bagaimana yang lain itu terserah Allah Subhanahu wa taala, kemudian bukan urusan kita. Nah, maka Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah,
Umumnya kita manusia Bapak Ibu kalau tidak tahu bagaimana kehidupan si mayit ini dulu di dalam kehidupan, saat ditanya kepada kita, fa in su'ilta an syakhsin mu'ayyinin annallaha ta'ala yu'aqibuhu amla, apakah Allah Subhanahu wa taala mengazab dia atau tidak kelak pada saat mati di alam barzakh, wa huwa majhulul hali indak, padahal kita tidak tahu bagaimana track record kehidupan orang tersebut. Fa inna nafsaka la tamilu ilal hukmi fihi bi isbatin wala nafyin. Dalam keadaan seperti ini kita tidak berani memastikan orang ini pasti diazab atau orang ini nggak mungkin diazab sama Allah. Tidak berani Pak kita memastikan itu dengan pasti. Kenapa? Ya orangnya nggak tahu pasti. Nah itu disebut dengan syak di dalam agama, ragu-ragu kita tidak berani menghakimi orangnya. Bal yastawi indaka imkanul amraini. Di pandangan kita, dalam pikiran kita pada saat itu orang ini ada dua kemungkinan. Ya bisa jadi dia banyak amalnya atau bisa jadi dia banyak dosanya. Fayusamma hadza syakkan. Yang seperti ini Bapak Ibu dinamai dengan syak, ragu-ragu. Bapak Ibu ibadah terima Tuhan, itu syak, itu ragu-ragu. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, lebih baik orang yang melakukan perbuatan dosa tapi dia yakin Allah menerima taubat yang ia lakukan setulus hati, daripada orang yang tiap hari ibadah tapi dia tiap hari ragu-ragu ibadahnya ini diterima atau tidak sama Allah. Itu dalam ilmu tasawuf. Ini kalimat jangan dimaknai sebagai justifikasi melakukan perbuatan dosa. Itu kalau Bapak memahami seperti itu, ada nggak beres dalam hati itu. Ya kan tentunya kado yutanya juga desanya. Enggak, tidak dalam rangka itu. Jangan dibawa kemana-mana sehingga kalimatnya jadi liar. Tidak dalam rangka meliarkan kalimat Bapak Ibu tadi, tapi dalam rangka menunjukkan betapa pentingnya hakul yakin dalam beribadah kepada Allah. Sampai-sampai dalam ilmu tasawuf ada doktrin tidak ada makna kita melakukan ibadah sebanyak apapun, tapi dasar kita beribadah itu ragu-ragu. Sholatnya pegal, wudu Pak, Bapak pernah lihat orang wudu itu gini-gini Pak, nggak selesai. Dulu saya di pesantren kan rame santrinya itu ribuan, tempat wudu terbatas. Ada satu teman kita itu kalau dia sudah wudu 5 orang di keran di samping selesai, dia belum selesai Pak. Nggak bisa kita tunggu itu. Ya, itu penyakit waswasah dalam agama itu, ragu-ragu. Tidak betul itu. Nah, maka saya pernah satu kali kasih bimbingan haji. Dalam nasi haji itu ada satu jamaah haji itu tanya sama saya, Ustaz, saya alhamdulillah haji kali kedua itu alhamdulillah bagus. Entah kenapa tertanya sama saya kepada yang bersangkutan, Bapak kenapa haji untuk kali kedua itu apa motivasinya? Beliau pun jawab, karena sepertinya haji saya yang pertama nggak sah, kata dia. Itu beliau lah, tokoh itu. Kalau saya sebut nama Bapak Ibu pasti tahu nama beliau. Nah, terus saya tanya lagi, memang ada jaminan kali kedua ini Bapak hajinya sah? Kan nggak ada jaminan juga. Kalau nggak ada jaminan nanti kalau pulang lagi apa daftar lagi haji? Sampai kapan itu berakhir? Itu namanya waswasah Bapak Ibu. Nggak betul orang seperti itu. Dalam ilmu tasawuf yakinlah nggak betul, walaupun kelihatan khusyuk sih nggak betul itu. Nggak yakin dia. Nah, maka doktrin dalam ilmu tasawuf apa? Lebih baik kita itu banyak buat dosa, tapi setelah buat dosa yakin betul kalau kita taubat dengan taubatan nasuha, tulus ikhlas semata-mata ingin mendekatkan diri kembali kepada Allah, pasti taubat kita diterima sama Allah. Ini jauh lebih baik daripada orang yang tiap malam beribadah tapi ibadahnya ragu-ragu, terima sehingga bayang ibadah. Itu nggak ada baiknya itu.
Dari mana itu disimpulkan oleh Imam Al-Ghazali? Ingat Bapak Ibu, pada pertemuan sebelumnya ada sabda Nabi ya. Sabda Nabi itu bisa kita baca juga di dalam Musnad Imam Ahmad bin Hanbal. Apa kata Rasulullah di dalam hadis itu? Min aqalli ma utitumul yaqinu wa azimatu sadri. Dua perkara yang termasuk paling jarang dianugerahkan, diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita manusia. Yang pertama yakin, yang kedua keteguhan dalam kesabaran. Faman utiya hattahu minhuma, barang siapa yang diberi bahagian oleh Allah Subhanahu wa taala kepada dua hal tadi, lam yubali ma fatahu min qiyamil laili wasiyamin nahar. Allah tidak peduli kalau dia tidak pernah sholat malam dan tidak pernah berpuasa di siang hari. Allah tidak peduli. Tapi dia punya keyakinan yang teguh dan keteguhan dalam kesabaran. Itu modal yang paling kuat dalam ibadah. Walaupun dia banyak dosa, tapi dia yakin Allah terima taubatnya. Sekali lagi itu kalimat dipahami dalam rangka mewujudkan yakin dan sabar dalam diri kita, bukan untuk menjustifikasi kita boleh meninggalkan ibadah dan melakukan banyak perbuatan dosa dan maksiat. Nah, maka Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, latihlah diri mulai dari sekarang. Hilangkan segala macam bentuk ataupun unsur keraguan yang ada dalam diri kita. Wudu, ada orang wudu basuh ini aja 5 menit, itu was-wasa, itu gangguan setan, dia lagi diganggu sama setan. Ada yang sholat Allah Akbar, belum coblis, belum itu tidak boleh jadi imam dia itu. Kalau sempat makmumnya duluan takbir daripada imam, kenakan ancaman dari Rasulullah itu. Amma yakhshal ladzi yarfa'u ra'sahu qabla al-imam ayyuhawwilallahu ra'sahu ra'sal himar. Yang paling aku takuti, kata Rasulullah, dari perkara sholat jamaah ini apa? Ada orang yang mengangkat kepalanya saat rukuk dan sujud sebelum imam mengangkat kepalanya. Kelak di hari kiamat wajahnya dirubah sama Allah jadi wajah keledai. Nah, itu kan bahaya betul. Ada sebagian kita Bismillah Allah itu ragu-ragu, dia itu biasa saja. Yakin itu dia berjalan secara natural, tidak dibuat-buat. Nah, itu namanya yakin. Sesuatu yang dibuat-buat itu bukan keyakinan Bapak Ibu. Kayak orang main drama, sehebat apapun main drama, kita tahu dia lagi nipu kita dengan skenarionya, dengan drama dia kan. Tapi kalau orang marah betul-betulan, sangkan main dramanya, pohon, nah, itu kan beda, Pak. Natural jalannya. Nah, bukan main drama, beda itu. Nah, maka Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat jamaah pengajian yang dimuliakan oleh Allah, ini pertama syak itu hilangkan, dikikis dalam setiap perbuatan kita. Mau ibadah sholat yakin, terima. Tapi Pak Ustaz, bacaan saya nggak terlalu fasih. Allah Subhanahu Wa Taala Maha Rahman. Allah juga paham kita bukan orang Arab. Allah juga paham kita dulu masa jahiliyah baru taubat. Dan Allah lagi juga paham kita ini baru belajar Iqra 2 sama cucu lagi belajarnya. Sudah lagi belajar Iqra 2 sama cucu lagi Pak belajarnya. Kan Allah paham itu Pak. Masa Allah nggak paham? Cucu kita aja paham, kakeknya lagi belajar Iqra sama dia. Masa Allah nggak paham? Kan nggak mungkin Bapak Ibu. Ya, Allah Subhanahu Wa Taala itu Halim. Halim itu apa? Zat yang maha memahami segala macam bentuk perilaku manusia. Ibrahim itu Pak disebut dalam Al-Quran saat minta dua orang malaikat yang diutus sama Allah agar enggak membinasakan umat Nabi Lut. Udah jangan dibinasakan, nanti saya yang akan mendakwahi umat Nabi Lut supaya jangan LGBT. Allah Subhanahu Wa Taala tegur Ibrahim, ya Ibrahim a'rid an hadza. Ibrahim, itu bukan urusan kamu, itu urusan saya. Innahu qad jaa'a amru rabbik. Sudah datang ketentuan dari Allah, memang Lut itu kaumnya harus diazab. Tapi Allah di akhir ayat itu bilang gini,
Ibrahim bersikap seperti itu, inna Ibrahim lahalimun awwahum munib. Karena sifat halimnya yang berusaha memahami. Kenapa ada orang yang seperti itu? Nabi Ibrahim itu halim, Bapak Ibu. Halim itu berusaha memahami. Menang, koknya menang. Nah, biasanya orang halim itu bijak. Nah, jadi Allah nggak mungkin main hakim itu kita, Pak. Salah nggak sah. Nah, diterima itu kita itu. Kualifikasi, standar penilaian yang kita buat itu. Allah tidak seperti itu. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat jamaah pengajian yang dimuliakan oleh Allah, maka dalam riwayat hadis ada orang Arab Badui tanya, satu hari kan datang Arab Badui ke majelis pengajian Nabi. Tiba-tiba orang Arab Badui ini belum kenal mana Nabi, karena dulu Nabi sebelum peristiwa itu duduknya sama tangga tempat tinggi, Pak. Belakangan itu ya. Setelah peristiwa itu sahabat buat dukah namanya. Dukah itu gundukan tanah. Akhirnya Nabi kalau majelis taklim duduk di atas dukah itu yang tempat lebih tinggi daripada sahabat yang lain. Datang Arabi masuk ke Masjid Nabawi, dia tanya, aina man minkum Muhammadin, siapa di antara kalian yang bernama Muhammad? Ada sahabat marah itu, kurang ajar kan? Tapi ditahan sama dia. Ana Muhammad, saya yang bernama Muhammad. Senang orang itu lihat Nabi Muhammad. Allahumma arhamni warham Muhammad wala tarham ghaira ma siwana. Ya Allah, sayangilah saya, sayangilah Muhammad, jangan engkau sayangi selain kami berdua. Nabi ketawa itu lah dengan doa dia. Sahabatnya lain pitam itu kan. Nabi paham. Tapi Rasulullah kemudian berusaha memahami, tapi tidak marah. Tapi kemudian tegur, fulan, jangan kau batasi rahmat Allah yang luas itu hanya untuk kita berdua. Mereka ini kan kepingin juga. Akhirnya dia koreksi itu doanya, ya Allahumma arhamna Allahumma arhamna, ya Allah kasihlah rahmat buat kami semua itu ya. Jadi Allah seperti itu. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah, kalau kita ketahui itu ya kita nggak akan ragu-ragu dalam ibadah. Bapak Ibu, salah gampang sekali istighfar. Orang yang nggak buat apa-apa itu yang nggak pernah salah. Yang nggak boleh itu orang beriman apa bohong, itu nggak boleh. Salah wajar sekali, Pak. Buat Bapak Ibu tekun-tekunnya kita, seteliti-telitinya kita, misalnya ya beli buah anggur atau buah apel 1 ton atau 100 kilo dari Malang bawa pulang ke Aceh, pasti ada satu yang busuk, pasti itu. Salah itu wajar, manusiawi. Yang nggak boleh itu sengaja buat salah, bohong, sengaja impor apel busuk, itu yang nggak benar. Yaghtafiru timnan, ada itu kemarin sayang Pak, saya itu ada di kampung dia sampai dikucilkan itu. Setelah hari raya Idul Adha kemarin saya ke kampung itu diminta ceramah. Kejadiannya tahu Bapak Ibu, di kampung itu ada satu panitia kurban, nggak sengaja sapinya waktu dituruni lepas. Akhirnya sapinya itu turun dari truk, loncat, patah kakinya. Betul kan, dalam agama sapi yang patah kaki tidak boleh dipakai kurban. Tetapi perintah Rasulullah SAW itu kalau sengaja cari dan beli sapi yang patah, bukan karena eksiden. Itu makna dari kaidah di dalam fikih, yaghtafiru dimnan malam yaghtafiru qasdan, diampuni dalam agama apa yang menjadi resiko pekerjaan, bukan yang menjadi tujuan. Kalau saya sengaja beli sapi yang patah kakinya, itu penggal leher saya itu, gorok leher saya itu, panitia kurban tidak benar itu. Tapi kalau panitia kurban yang tidak sengaja Pak, namanya manusia, lepas, jatuh, patah kakinya, dikucilkan dia di tengah masyarakat. Itu masyarakat jahiliyah di kampung itu. Masyarakatnya yang jahiliyah, belajar agamanya separuh-paruh. Bapak
saya kerja sopir L300. Tiap hari bawa penumpang, sekali bawa penumpang ke Medan 15 orang, 20 orang. Di dalam bus saya atau L300 saya itu ada tengku yang yang ceramah 1 Muharram di Medan, ada dokter yang mau buka praktek di Medan, ada juga lonte Pak yang mau jual melacur di Medan. Saya nggak berdosa karena nggak maksud mengantarkan lonte itu untuk jual diri di Medan, itu resiko kerja. Tapi Pak, kalau sengaja satu mobil saya itu 15 orang lonte semua, saya jadi gemuk, itu saya dosa. Kan dua hal yang berbeda itu. Kok sebodoh itu umat Islam? Rasulullah sudah bilang, yaktafiru timnan malam yaktafiru qasdan. Dimaafkan selama itu menjadi resiko pekerjaan. Panitia kurban itu nggak ada resiko Pak. Resiko dia itu Pak. Resiko itu. Nuruni sapi itu bisa-bisa dia ditabrak mati. Kita udah nggak mau urus, datang pun gotong royong nggak mau, yang mau komentar di rumah itu kan jahiliyah betul kan manusia seperti itu. Nah, kasihan ada dosa saya cerita di kampung kan. Setelah hari raya itu Pak Kecil telepon saya, Imam Cik telepon Ustaz, apa yang ini dia datang ceramah saya bilang masyarakat jahiliyah. Alhamdulillah setelah itu lapang balik hati si panitia kurban ini, lapang balik dia setelah dikucilkan dia di tengah masyarakat. Tapi masih hana. Alhamdulillah sudah dapat hidayah. Semoga ada manfaatnya Bapak Ibu apa yang kita sampaikan di malam ini. Saya mohon maaf jika ada yang tidak berkenan. Allah muwaffiq ila aqwamit thoriq wa nasrul minal mafatul karim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.